Shalom. Haleluya, kembali pada saat yang indah ini, pagi yang indah ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Mazmur 34. Mazmur 34. Mazmur 34 ayat 9. Mazmur 34 ayat 9. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tolong disimak dengan seksama firman Tuhan itu. Mazmur 34 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Haleluya. Saya ulangi sekali lagi, tolong dengar dengan sama. Nanti akhir dari firman Tuhan katakan amin sama-sama ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Katakan sama-sama amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar firman Tuhan lebih jauh lagi tentang firman Tuhan ini. Temanya saya ambil judul Tuhan Yesus Kristus itu baik. Tuhan Yesus Kristus itu baik. Saudara renungkan masing-masing dalam dirimu. Kalau kita ada sebagaimana ada sampai saat ini, itu semua kan karena kasih karunia Tuhan. Betul ya? Kita sehat, kita kuat, semua masih dalam kondisi yang sama, tak ada yang mengalami hal-hal yang membuat saudara mundur dari Tuhan. Namun saya lihat hari ini agak berkurang, orang jemaatnya agak berkurang, dan juga majelis-majelisnya pada nggak ada, sebagian pada nggak ada. Mungkin kedua ibarat kami ya. Amin. Puji Tuhan. Tapi seberapa kita yang ada saat ini, coba saudara renungkan masing-masing dalam lubuk hati saudara. Kira-kira apa yang menjadi hal yang membuat saudara itu merasa sungguh Tuhan Yesus Kristus itu adalah baik. Ya. Kalau kita bisa bernapas saja dengan lega, bernapas dengan lega, itu kan luar biasa toh, benar ya? Ada orang yang sulit bernapas, harus pakai oksigen. Ya. Mahal satu tabungnya, saya nggak tahu berapa, tapi mahal. Kalau hitung aja lah, kira-kira lah sekali nyedot sekali 1.000, ceceng. Bayangin berapa uang yang harus dikeluarkan. Tapi kita bernapas dengan lega, nggak ada pakai alat apapun. Ini semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Bukan barang murahan kita bernapas itu, bukan karena gampang gitu loh, seperti seolah-olah biasa begitu. Tapi ini adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Kalau dihitung kita nggak mampu bayar. Saya ingatkan kepada saudara, nggak mampu kita bayar. Oleh karena itu saudara harus bersyukur karena Tuhan Yesus itu sangat baik bagi kita. Jantung kita berdetak. Satu menit berapa detakannya kalau jantung? Ada dokter di sini atau suster? Saya yakin dan percaya pasti tahu. Kira-kira 1 menit berapa detakannya? Halo? Nggak ada yang tahu? Ini menurut ilmu kedokteran itu kira-kira 60 detakan. Berarti kira-kira sama ya 1 menit 60 detik detaknya hampir sama. Udah. Coba berhenti sebentar. Jantungnya, detakannya berhenti sebentar. Kira-kira apa yang terjadi? Inna ilahi wa inna ilaihi raji'un. Out langsung. Oleh karena kita sudah syukur kita masih bernapas, kemudian detak jantung kita masih normal gitu.
Ini semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Sekarang kita belajar lebih jauh. Bagaimana caranya supaya kita senantiasa mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Setiap hari kita mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Dikatakan di dalam ayat 9 bagian A dikatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ayat 9 bagian A dikatakan yang pertama, kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecap itu artinya apa? Kecap itu artinya apa? Dirasakan, dinikmati gitu. Seperti kita mau makan atau minum atau makanan yang enak kita mau makan. Berarti apa? Kecap dan lihatlah betapa baiknya. Jadi yang pertama apa yang harus kita lakukan? Kecap dan lihatlah berarti ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia dekat dengan kita, dia akrab dengan kita, dia karib dengan kita. Yang pertama yang kita lakukan adalah harus ada hubungan yang intim dengan kita. Pertanyaan saya sekarang kepada saudara, kira-kira saudara punya hubungan yang intim nggak dengan Tuhan? Bagaimana jawaban saudara? Saudara akrab nggak dengan Tuhan? Hah? Ayo jawab. Gak usah takut. Ngomong aja terus terang. Mumpung ada kesempatan buat kita. Ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Nah, dengan hubungan yang intim dengan Tuhan itu caranya bagaimana? Yang pertama caranya adalah beribadah seperti yang saudara lakukan seperti saat ini. Itu adalah membina hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya bersyukur melihat wajah saudara masih setia datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Kalau banyak orang, sebagian orang mungkin bukan di sini, saya nggak tahu di mana. Ibadahnya seperti kapal selam timbul tenggelam. Minggu ini datang, minggu depan nggak datang. Alasannya macam-macam. Padahal ibadah itu penting buat kita. Katakan amin. Amin. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang kedatangan Tuhan yang mendekat. Tuhan udah mau datang. Kalau ibadah kita kayak kapal selam timbul tenggelam, kira-kira saudara masuk surga atau enggak? Belum tentu. Tapi mau saya katakan tidak. Kalau saudara ibadahnya seperti itu, sorry aja, saya bukan ini menentukan, tapi saya mau katakan ibadah seperti itu, sorry aja. Jadi kita harus sungguh-sungguh ibadahnya, jangan main-main. Ya, setiap minggu harus ibadah. Kalau saudara ada di luar kota, ibadah di gereja di sana yang ada. Kalau enggak, minimal online sekarang banyak. Jangan sampai meninggalkan ibadahmu. Amin. Amin. Nah, saudara suka olahraga kan? Suka olahraga? Siapa yang suka olahraga? Suka kan? Tapi firman Tuhan berkata di dalam 1 Timotius 4 ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ibadah itu lebih penting daripada saudara olahraga. Luar biasa toh. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara ibadahnya kembang kempis gitu, maksud saya itu datang enggak gitu, kemudian juga alasannya mau olahraga lah, ya maaf ya saya ngomong sedikit, ini ada kesaksian nyata. Bahkan itu majelis gereja lah, tempat saya melayani tempat yang lama, sama-sama majelis di satu gereja. Itu pas hari ibadah di hari Kamis atau Jumat saya agak lupa, hari Kamis kalau nggak salah, itu udah lama ya, kira-kira 20 tahun yang lalu.
Waktu itu ibadah pas gabung. Biasanya wanita, pria beda lagi. Tapi itu kali digabung. Saya ketemu sama saya. Pas saya tanya, Pak, ayo kita ibadah nih hari ini. Aduh, enggak, hari ini enggak ibadah. Badan gue lagi pegel. Gue mau bawa pintar. Saya kan dia sama-sama majelis, kalau ngomongin kan kayaknya nggak enak gitu. Tapi kalau dia jemaat, saya langsung tegur. Kalau dia majelis, saya nggak enak. Saya jaga diri. Dalam hati saya gitu. Ya ampun. Bagaimana kita mau ngomong suruh orang ibadah, dia sendiri begitu. Kira-kira begitu ya. Akhirnya dia badminton. Nggak olahraga. Nggak ibadah. Dia badminton. Kita lagi ibadah, tiba-tiba heboh. Lagi ibadah, udah mau habis, mau selesai, tiba-tiba heboh. Oh, si A meninggal. Wah, langsung kita rame-rame ke rumah sakit. Gak tahu enggak. Waktu lagi badminton lagi mau nyemek, tiba-tiba dia jatuh, langsung haus, jantung gitu. Saya nggak ngerti sakit apa, tapi kelihatannya jantung. Makanya Bapak Ibu Saudara yang suka badminton, jangan forsir. Karena kalau punya penyakit jantung, itu gampang sekali orang meninggal. Itu beberapa teman saya yang meninggal karena sakit jantung. Olahraga badminton. Nah, badminton itu tenaganya luar biasa. Dulu kalau saya badminton itu saya bisa melawan 2 lawan 1. Waktu saya masih bujangan, musuh saya itu 2, saya sendiri. Bisa saya lawan. Tapi musuhnya di bawah saya. Kalau dia sejajar dengan saya, teler saya. Pasti. Tapi ya itulah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sudah jelas berkata, latihan ibadah ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kalau kita ibadahnya juga sungguh-sungguh, ya, firman Tuhan berkata dalam 1 Timotius 6 ayat 6, memang ibadah disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan besar. Memberi keuntungan besar kalau ibadah kita disertai dengan rasa cukup. Artinya apa, saudara? Ibadahnya datangnya pertama nggak pernah telat. Ya. Saya bersyukur melihat saudaraku yang sudah berumur tua. Saya belum datang ke sini, beliau sudah ada di sini. Saya datang di sini setengah 7, beliau mungkin jam 6 sudah ada di gereja. Bagaimana ya dengan yang lain? Ibadahnya datangnya terlambat. Kebangetan, saya bilang kebangetan, benar. Apalagi rumahnya yang dekat-dekat sini lagi. Maaf ya kalau ada yang dekat rumahnya di sini datangnya masih terlambat. Sekalian ingetin aja supaya jangan terlambat lagi gitu ya. Kira-kira begitulah. Ya saya tahu teman-teman saya juga nih yang rumahnya dekat sini. Tapi jangan telat. Memang ibadah disertai dengan rasa cukup. Jadi artinya apa? Kalau datangnya sudah tidak terlambat, terus datang duduk langsung bersatu teduh dengan Tuhan. Kalau perlu memuji Tuhan sendirian gitu, ngomong sama Tuhan. Ada satu gereja, saya melayani di situ tuh saya senang sekali kalau datang ke situ. Tapi udah lama saya nggak diundang. Nah, memang saya nggak tahu. Saya nggak diundang kenapa, saya juga nggak ngerti. Saya nggak tahu kenapa. Tapi gereja itu, Bapak Ibu Saudara tahu nggak? Jemaatnya kalau datang itu, kalau saya datang lihat pada duduk semua diam, ada yang berlutut gitu di bangkunya masing-masing, bersatu teduh. Kalau gereja-gereja yang lain yang saya lihat ya di sini termasuk, di sini juga begitu, ngobrol gitu loh kiri kanan gitu. Bukan bersatu teduh dengan Tuhan, tapi ngobrol. Wah tadi malam boleh, rame lah pokoknya. Kalau tuh gereja beda, bersatu teduh sebenarnya. Terus kemudian worship leader bilang, ayo kita memuji Tuhan, kita mulai ibadah kita. Mereka baru bangkit. Lalu mereka memuji Tuhan, bersorak-sorai menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan berdoa syafaat waktu mau pulang dan menerima doa berkat. Itu namanya ibadah disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Oleh karena Bapak Ibu Saudara yang ada tempat ini,
Mari kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh ya. Benar? Amin. Mau? Amin. Yang mau katakan amin? Amin. Haleluya, puji Tuhan. Jadi hubungan yang intim dengan Tuhan itu, yang pertama tadi saya katakan beribadah. Yang kedua adalah mendengar firman Kristus, terus kemudian membaca firman, terus kemudian berdoa. Mendengar firman Kristus. Makanya dikatakan firman Tuhan di dalam Lukas 11 ayat 28. Berbahagialah orang yang mendengar firman Kristus dan yang memeliharanya. Artinya apa? Mendengar firman Kristus itu, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, kemudian melakukannya di dalam kehidupannya masing-masing. Itulah orang-orang yang berbahagia. Mazmur 1 ayat 1 dan 3 firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuat berhasil. Merenungkan firman itu siang dan malam. Itulah rasa kita mengecap kebaikan Tuhan itu. Ya. Yosua 1 ayat 8 firman Tuhan berkata, jangan kita lupa janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Kita akan berhasil dan beruntung. Kecap, dan kalau hubungan intim itu yang dekat itu, berarti pertama kita beribadah, kemudian kita mendengar firman Tuhan, lalu kita membaca firman Tuhan. Kalau nggak pernah baca firman Tuhan, hanya bacanya di gereja toh, itu kebangetan juga itu. Di rumah tuh harus baca firman Tuhan. Siapa yang suka baca firman Tuhan? Angkat tanganmu. Angkat tangan yang suka baca. Yang nggak angkat tangan berarti nggak suka baca atau malu-malu. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara pasti baca firman Tuhan. Amin. Baca. Ya, jangan lupa baca. Lalu kemudian apa? Berdoa. Berdoa. Doa itu merupakan napas kehidupan orang percaya. Tanpa doa hidup kita itu gersang. Tanpa doa itu kita kering, hidup kita nggak ada apa-apanya. Berbicara dengan Tuhan, kita berdoa itu kita ngomong sama Tuhan. Jangan lupa, orang yang mengecap kebaikan Tuhan itu adalah punya hubungan yang intim dengan cara apa? Berdoa sama Tuhan. Nggak boleh putus-putus doanya. Yang saya perhatikan, maaf kalau di sini ada sih kebangetan lah, tapi memang ada juga mungkin yang begitu. Doa kalau lagi maunya, lagi ada perlunya, doa. Minta pendeta datang ke rumahnya, doain dong, Kak, pinggang gue saya sakit, leher saya sakit. Kalau ada yang model-model gitu kebangetan, sorry ya, lagi butuh Tuhan kan, doa itu nggak boleh putus. Kita kalau minta tolong sama gembala, doain itu boleh, sah-sah aja nggak masalah, atau pada orang lain. Tapi kita secara pribadi juga punya roh Allah dalam diri kita. Tubuh kita ini bait Allah, kita bisa berdoa sendiri sama Tuhan. Nggak usah takut, apapun masalahmu. Yang penting kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, dengan cara kita berdoa. Sungguh luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau memang saudara punya hubungan yang intim dengan Tuhan yang dekat, melekat karib dengan Tuhan, maka saya mau kasih tahu saudara, saudara tidak perlu takut, tidak perlu khawatir dalam hidup ini. Ujian tadi kan waktu mau firman Tuhan dikatakan tak bentar, tak takut. Nggak usah takut menghadapi hidup ini. Amin. 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 Nggak usah takut. Firman Tuhan berkata 1 Petrus 5 ayat 7, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan pelihara hidup kita. Nggak usah takut, nggak usah khawatir.
Mazmur 37 ayat 5, firman Tuhan berkata, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Tidak usah takut. Filipi 4 ayat 6, janganlah banyak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Amin. Berdoa dengan ucapan syukur. Tuhan pelihara hidup kita, jangan takut. Ada yang takut di sini? Besok mau makan apa? Oh, enggak. Orang burung di udara dikasih makan kalau tuh. Siapa yang pelihara burung di sini? Wah, Gembala. Satu. Saya. Ada lagi. Kita kasih makan dong burung. Tuh. Teman saya yang di belakang. Kasih makan dong. Betul ya? Bapak, yang maksud saya ke Bapak. Kasih makan. Makanya firman Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 25-26, janganlah khawatir akan hidupmu apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan pula khawatir akan tubuhmu apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Padahal burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Amin. Ayat ini tolong saudara renungan. Ayat firman Tuhan semuanya bagus, nggak ada yang jelek. Tinggal kita mau melakukan aja atau dan percaya sungguh-sungguh sama Tuhan, maka semuanya akan beres. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari serahkan hidupmu kepada Tuhan. Karena kita tidak boleh jauh-jauh dari Tuhan. Kita harus hidup dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Ya. Yakobus 4 ayat 6, ayat 8 bagian B dikatakan firman Tuhan. Yakobus 4 ayat 8 bagian B. Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepada. Jadi kita harus dekat sama Tuhan, nempel sama Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata dalam Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Amin. Amin. Kita nempel. Terus dikatakan bagian ayat terakhirnya, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita harus hidup dekat, nempel sama Tuhan. Amin. Oleh karena itu, apa yang saudara butuhkan? Pujian ini mengatakan, kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu yang kau bukakan, sebab kau Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa yang kekal. Sorry ya, mungkin agak sedikit falas atau musiknya juga agak gak bisa ngikutin saya. Bukan musiknya yang salah, saya yang salah. Ya, kalau pagi-pagi memang nama suara orang itu nggak bisa full gitu, nggak bisa langsung gitu, ya. Jadi musiknya mah benar, saya yang salah, ya. Sorry ya, gitu ya. Oleh karena itu minta. Ini di dalam Matius 7 ayat 7. Mintalah kepadamu akan diberi dan carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Luar biasa. Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, maka minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Haleluya. Luar biasa. Matius 21 ayat 22 berkata firman Tuhan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Yohanes 14 ayat 14 firman Tuhan berkata, jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Haleluya.
Yakobus 5 ayat 16 bagian B dikatakan firman Tuhan. Doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Makanya saudara yang terkasih, bina hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Nggak usah takut apapun yang terjadi. Kita percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi yang pertama dikatakan apa? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Yang kedua, berbahagialah, ayat bagian B-nya, berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Orang yang berlindung kepadanya, kepada Tuhan. Haleluya. Kalau saudara berlindung pada Tuhan, maka saudara adalah orang-orang yang berbahagia. Tapi banyak orang-orang Kristen terutama, ya saya nggak bicara orang luar, dari luar Kristen, itu katanya berlindung sama Tuhan, tapi hidupnya nggak mau diatur sama Tuhan. Ngerti nggak maksud saya? Itu hidupnya nggak mau diatur sama Tuhan, mau jalan dewek, maunya aja gitu. Kalau udah ada masalah langsung komplain sama Tuhan. Saya kasih contoh, ada seorang anak umur 2 tahun. Mungkin saudara punya anak-anak yang masih kecil. Saudara jalan-jalan pegang tangannya, waktu jalan bawa dia di mall atau di pantai atau di mana. Tapi tangan anakmu tuh kadang-kadang suka gini. Gak mau dipegang, dia mau jalan juga, jalan aja. Oh nggak mau dipegang-pegang gitu. Akhirnya dia jatuh. Waktu dia jatuh dia agak sedikit sakit kan. Dia langsung marah, dia nangis, dia ngomong sama bapak. Bapak jahat, kenapa nggak pegang saya tadi? Akhirnya saya jatuh. Nah, model-model gitu tuh orang Kristen. Katanya berlindung kepada Tuhan, tapi hidupnya nggak mau diatur. Mau jalan dewek, kalau udah terjadi jatuh, luka, marah, nangis, mewek, itu bisanya begitu doang. Tuhan, kan aku udah setia melayani Engkau, udah sekian tahun aku sudah menjadi majelis gereja, tapi kok hidupku masih begini aja? Karena hidupmu gak mau diatur sama Tuhan. Mau jalan dewek. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata di dalam Nahum 1 ayat 7, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Ia tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Jadi Tuhan tahu siapa yang berlindung sama dia atau tidak. Dia tahu, dia kenal satu persatu. Jangan ngomong hanya berlindung sama Tuhan, tidak sama yang lain. Tapi Tuhan tahu, dia lihat dalam hatimu. Dia tahu. Mazmur 91 ayat 1 sampai 7. Firman Tuhan berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaan adalah perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap kegasiatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kanan, tetapi itu tidak akan menimpa. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetap Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Pertama, Tuhan itu kalau ada bersama-sama dengan kita tidak akan goyah. Aman-aman saja dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ini ingat, Tuhan itu adalah dikatakan dalam Nahum 1 ayat itu, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah.
Ya, kalau saudara bersalah di hadapan Tuhan, jangan pikir bahwa Tuhan itu langsung membebaskan saudara. Ada hukumannya, masa penghakiman nanti pada waktu kita diangkat. Tahu, dibuka kitab kehidupan kita. Kamu si A, dulu pada waktu ini tahun berapa jam berapa detik, wah Tuhan sebutin, nanti malaikat sebutin semuanya. Jadi jangan main-main, saudara. Kalau kita bersalah di hadapan Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Amin. Ini contoh ya, di dalam Lukas. Di dalam Lukas itu firman Tuhan tentang anak yang terhilang. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Itu ada perikopnya tentang anak yang hilang. Ya. Diceritakan bahwa ada orang yang kaya mempunyai anak 2. Ya. Kemudian anak yang bungsu ini minta harta, sebagian dari harta yang sudah akan dibagikan oleh kedua anaknya, dibagikan ke dua. Lalu anaknya itu ambil hartanya itu, lalu kemudian dijual semuanya, dia pergi ke kota yang lain, pergi jauh. Apa yang terjadi? Dia waktu pergi ke sana, dia pesta pora, dia mabok-mabokan, dia main perempuan, dia judi segala macam. Hartanya habis. Waktu itu lagi musim pacaklik lagi, musim kelaparan. Dia nggak bisa makan karena nggak punya uang lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Dia mau kerja sama peternakan babi. Kemudian dia mau makan ampas babi. Ampas babi dia mau makan, itu nggak ada yang ngasih. Lalu dia teringat kepada bapaknya. Di sana bapakku banyak makanan, semua hamba-hambaku semuanya pada makan enak. Aku mau makan ampas babi aja nggak bisa. Aku akan kembali kepada bapak, minta maaf, minta ampun. Dia datang kepada bapaknya. Waktu dia datang kepada bapaknya, terus bapaknya jauh-jauh lihat anaknya. Terus dia tergerak hatinya, dia langsung lari, dia peluk anaknya. Dia bilang kepada anaknya, "Nah." Terus anaknya bilang, "Pak, aku berdosa, aku nggak layak di hadapanmu." Tapi apa yang terjadi? Bapak itu sudah, bapaknya bilang, anak, dia langsung panggil hamba-hambanya, "Mari siapkan domba yang tambun, kita masak, kita bersuka cita, karena anakku yang mati sudah hidup kembali, anakku yang pergi sudah kembali lagi." Lalu mereka bersuka cita, dikasih cincin, kasih jubah, baju yang baru lagi, kasih sepatu, segala. Terus kakaknya baru pulang dari tempat lain, kemudian pulang, dia lihat kok ada sukacita di dalam rumah, ada apa? Dia panggil hambanya, "Ada apa di dalam?" "Adikmu sudah kembali." Ngamblok ya. Dia ngambil, terus dia bilang dia nggak mau masuk. Terus bapaknya tahu anaknya yang paling besar datang, sudah pulang dari tempat kerjanya. Terus dia keluar, dia panggil dia. "Kenapa?" "Bapak jahat. Anak yang laki-laki adik saja yang sudah menghabiskan harta, kemudian melakukan sesuatu yang tidak baik kepada bapaknya, dipestain, dipotongin lembu, domba, lembu. Tapi aku boro-boro potongin kambing aja untuk ngajak makan sama teman-teman aja, bapak nggak kasih." Tapi bapak ini bilang apa? "Jangan kamu bersedih. Punya bapak harta semua juga punya kamu." Oleh karena itu, kalau saudara merasa bersalah di hadapan Tuhan, datang ngaku di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati saudara. Seperti anak yang hilang ini, dia datang minta ampun sama bapaknya. 1 Yohanes 1 ayat 9. "Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Yang penting kita datang ngaku di hadapan Tuhan. "Tuhan, ampuni saya. Walaupun dosamu merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju. Walaupun merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba." Kebaikan Tuhan itu sangat luar biasa. Yang penting kita ngaku datang di hadapan Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Itu yang penting. Jangan kita nggak mau ngaku, cuma bilang, "Tuhan ampuni dosaku." Udah ngomong dosaku apa? Ngomong terus terang apa dosamu di hadapan Tuhan. Tuhan pengen tahu sampai di mana. Bukan Tuhan tidak tahu kalau kamu itu dosanya sampai di mana.
tapi Tuhan pengen kita mengungkapkannya di hadapan Tuhan. Itu yang penting. Kalau kita ngaku di hadapan Tuhan, maka semuanya itu akan selalu beres dan tidak asal terlatih lagi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 94 ayat 12, berbahagialah orang yang kau hajar, ya Tuhan, yang kau hajari dan kau lakukan. Wahyu 3 ayat 19, barang siapa aku kasih yang tegur dan ku hajar, sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah, minta ampun sama Tuhan. Pasti Tuhan akan mengampuni saudara. Percaya dengan sungguh-sungguh, karena kita ini adalah milik Allah. Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Kita masih hidup dalam dunia, tapi dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginan. Saudara jangan kompromi dengan dunia ini. Firman Tuhan berkata kalau Yohanes 2 ayat 17, dan dunia sedang lenyap dengan segala keinginan, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kita melakukan kehendak Allah. Dunia ini sedang lenyap. Jangan bergaul dengan dunia ini. Walaupun memang kita masih hidup dalam dunia ini, tapi kita jangan kompromi. Yakobus 4 ayat 4 firman Tuhan berkata, hei kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita datang ke depan Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengaku segala apa yang terjadi. Tuhan itu sayang sama kita. Katakan amin. Amin. Dia tidak mau kita itu menjadi orang terhilang. Tuhan memberikan perumpamaan di dalam Matius 18 ayat 12 sampai 14. Tuhan berkata bahwa ada seorang gembala yang membawakan domba-dombanya untuk digembalakan di padang rumput. Ada 100 ekor. Terus waktu dia pulang, dia hitung, kok tinggal 99, yang 101 ekor kemana? Dia tinggalkan di pegunungan yang 99. Dia kembali cari ke tempat di mana dia membawa domba-domba itu. Terus ketemu dengan satu domba itu. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Dombanya itu gembala itu merasa sangat bahagia. Dia suka citanya luar biasa. Dia lebih bahagia daripada dengan 99 yang ada di pegunungan. Begitupun juga Bapa di surga. Dia tidak mau di antara kita, saudara dan saya, menjadi orang yang terhilang. Dia mau kita ada dan sungguh-sungguh sampai akhir hidup kita, sampai Tuhan panggil hidup kita. Kita ada di dalam Tuhan, melekat dekat, intim. Terus, oleh karena Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mau senantiasa hidup di dalam kebenaran firman. Kalau kita mau ikut aturan Tuhan, percaya dia. Kalau saudara mau ikut aturan Tuhan, saudara nggak usah takut, nggak usah takut. Amin. Ikut aturan Tuhan itu luar biasa. Serahkanlah hidupmu, karena Dia yang merancang hidup kita kan. Yeremia 29 ayat 11 firman Tuhan berkata apa? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Yang akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Kita ikut aturan Tuhan, yang penting itu. Amin. Ikut aturan Tuhan. Kalau mau berlindung, ikut aturan Tuhan. Sekarang kita lihat yang terakhir, yang ketiga. Tolong ditayangkan deh Mazmur 34 ayat 2 sampai 4. Ya, 34 ayat 2 sampai 4. Ya, karena Tuhan jiwaku duanya mana duanya? Tuhan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Ayat 3. Karena Tuhan jiwaku bermegah,
Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Ayat 4. Muliakan Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita bisa menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari? Kita melalui pujian penyembahan kita. Kita senantiasa memuliakan Tuhan. Kita meningkatkan iman kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena iman percaya kita lah kepada Tuhan Yesus Kristus yang akan mendatangkan mujizat, yang akan mendatangkan pemulihan, kesembuhan di dalam hidup kita. Apapun persoalan, yang penting kita beriman, percaya sama Tuhan. Amin. Percaya, taruhlah semua kesadaran kemauan apapun yang terjadi, saudara akan merasakan berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, firman Tuhan berkata, mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kami, bagi kita semua. Kita mengucap syukur karena Tuhan itu baik. Mengucap syukur itu adalah bahasa yang paling tinggi di hadapan Tuhan. Mengucap syukur itu adalah sesuatu yang sangat indah, sangat suka dengan ucapan syukur. Dan mengucap syukur itu merupakan suatu tindakan iman. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara bisa mengucap syukur di hadapan Tuhan? Bisa? Kalau lagi senang bisa ya? Lagi banyak duit, lagi banyak cuan, bisa. Coba kalau lagi susah, bisa nggak? Harus bisa. Jangan hanya mau senangnya aja mengucap syukur. Lagi susah juga mengucap syukur dalam Tuhan. Karena Tuhan itu suka pada orang yang bisa mengucap syukur. Amin. Saya tutup dengan satu kesaksian. Ada seorang wanita, umurnya kurang lebih sekitar 17 tahun. Pada waktu diberi kesempatan untuk bersaksi, dia maju ke depan. Lalu dia bernyanyi di depan. Dia bilang apa? Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, wanita itu maju ke depan, dia nyanyi, suaranya bagus banget, merdu. Saudara tahu, dia maju ke depan, dia pakai kursi roda, dia nggak punya kaki sama sekali. Kalau secara logika manusia, sungguh indah Kau Tuhan, bagaimana mungkin? Orang dia buntung kok. Tapi saya percaya nanti pada waktu dia diangkat sama Tuhan, dia akan bertumbuh kemuliaan semuanya. Oleh karena itu saya ingatkan kepada kita semua, di balik kekurangan kita, Tuhan itu memberi kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Camkan itu. Jadi jangan suka bersungut-sungut mengerutu. Oh saya jelek ya, dia mah ganteng, dia mah cantik, dia mah cakep. Oh dia mah kaya, aku mah miskin. Jangan sekali-sekali berkata demikian. Tetap mengucap syukur, memang bagiannya masing-masing gitu loh. Nanti orangnya, maaf lah, ada seorang bapak misalkan, wah dikasih kekayaan sama Tuhan, misalkan gitu. Padahal Tuhan juga tahu dia sebenarnya orangnya nggak benar gitu. Kasih kekayaan, dia foya-foya, isinya ditinggali, pergi kemana-mana. Jadi lebih baik jangan dikasih yang begitu. Makanya bersadarlah kalau memang cuma segini adanya gitu, mengucap syukur, bahkan ya Tuhan, kalau saya ada sampai saat ini aja saya sudah bersyukur. Walaupun di rumah makannya pakai nasi sama kecap doang, dan bersyukur. Dan kalau mau makan enak gak jadi,
jadi. Bayangin, mau makan enak gak jadi. Karena apa? Ada gitu. Siapa yang mau makan enak di sini? Semua mau makan enak kan? Ada waktunya Tuhan. Tunggu aja waktunya Tuhan. Pasti disiapkan. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita untuk menikmati kebaikan Tuhan? Yang pertama apa? Kita harus hidup dekat, melekat, intim, karib dengan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Yang kedua, bagaimana caranya? Kita harus berlindung kepada Tuhan. Jangan mau jalan dewe. Mau ikut aturannya Tuhan. Yang ketiga, mengucap syukur. Maka saudara, Bapak Ibu Saudara dan saya akan melihat kebaikan Tuhan hari pas hari sampai Tuhan panggil hidup kita masing-masing. Yang percaya dan mengerti firman Tuhan ini, katakan sama-sama. Amin.